Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Zaini Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Uji toksisitas akut ekstrak daun sirih merah terhadap penderita diabetes mellitus pada tikus putih jantan Prabu Daulay. Saya yang bernama Eka Putri Asa Ramadhani dengan NIM 2020 05028. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu diabetes mellitus merupakan istilah umum yang digunakan pada gangguan metabolisme heterogen yang merupakan hiperglikemia kronik. Diabetes mellitus juga dapat disebabkan oleh terjadinya penurunan sensitivitas terhadap hormon insulin pada sel target. Daun sirih merah sendiri atau pipercrocatum merupakan salah satu obat herbal yang secara empiris dapat mengobati diabetes mellitus. Secara fitokimia, sirih merah mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin serta peptid. Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih jantan, Ratus nuflaticus dengan jalur Sprague Dawley. Untuk rumusan masalah, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak daun sirih merah mengandung senyawa kimia yang dapat menyebabkan efek toksik pada diabetes mellitus pada tikus putih jantan? Yang kedua, apakah ekstrak daun sirih merah mempunyai aktivitas terhadap enzim ALT dan AST pada tikus putih jantan penderita diabetes mellitus? Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui toksisitas ekstrak daun sirih merah pada tikus putih jantan penderita diabetes mellitus dari aktivitas alanin transaminase atau ALT dan aspartate transpinase. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu dapat menambah wawasan masyarakat bahwa ekstrak daun sirih merah dapat menyembuhkan penderita diabetes mellitus pada tikus putih jantan. Untuk peneliti dapat menambah ilmu dan pengalaman terhadap ekstrak daun sirih merah yang dapat menyembuhkan penderita diabetes mellitus pada tikus putih jantan. Dan untuk institusi, yaitu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar dan penelitian selanjutnya. Untuk klasifikasi daun sirih merah ada kingdom lantai, subkingdom Theracobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper dengan spesies Pipercrocatum. Morfologi daun sirih merah yaitu daunnya bertangkai berbentuk jantung dan bagian atasnya meruncing, bertepi rata, permukaannya mengkilap dan tidak berbulu. Untuk panjangnya bisa mencapai 15-20 cm. Warna daun bagian atas hijau bercorak, warna putih keabu-abuan. Untuk taksonomi hewan uji dengan kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Rodentia, subordo Styrognatha, famili Muridae, subfamili Murinae dengan genus Ratus, spesies Ratus norvegicus dan galur Sprague Dawley. Morfologi hewan uji yaitu memiliki ciri-ciri bertubuh panjang dengan kepala lebih sempit. Telinga tikus ini tebal dan pendek dengan rambut halus. Untuk mata tikus berwarna merah dengan ciri yang paling terlihat adalah ekornya yang panjang. Untuk bobot tikus jantan umur 12 minggu mencapai 240 gram dan betinnya mencapai 200 gram. Tikus memiliki lama hidup berkisar antara 4-5 tahun. Dengan berat badan umum, tikus jantan berkisar 267 hingga 500 gram dan betina 225-325 gram. Instrumen penelitian berupa alat dan bahan. Dengan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, blender, pipet tetes, kain hitam, kertas saring, vakum rotary evaporator, gelas ukur, squid, vakum tube, Tremor mouse S, refloid plus mesin, plus refloret, dan stick reflovet.
Dengan bahan yang digunakan adalah ekstrak daun sirih merah, etanol 96%, suspensi glibenclamid, aquades, alloxan, kloroform, dan antikoagulan EDTA. Untuk ekstrak daun sirih merah, pembuatannya dilakukan di laboratorium dengan proses yaitu daun sirih merah dipotong tipis dan dikeringkan selama 1 minggu. Dalam proses pengeringannya diletakkan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar cahaya matahari secara langsung. Daun sirih merah yang telah kering diambil sebanyak kurang lebih 100 gram, di blender sampai berbentuk serbuk kering. Daun sirih merah yang telah terbentuk serbuk direndam dengan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 selama 3 hari. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kertas saring untuk mendapatkan cairan dari hasil perendaman. Selanjutnya, hasil penyaringan diuapkan dengan vakum rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak etanol daun sirih merah. Ekstrak kemudian diuapkan kembali dengan freeze dryer untuk memperoleh ekstrak dalam bentuk serbuk atau kering. Kemudian ekstrak kering tersebut diambil sebanyak 2 mg dan ditambah aquades hingga volume 1 ml dan diperoleh ekstrak daun sirih merah dengan konsentrasi 2%. Untuk variabel terikat yaitu mengetahui keamanan ekstrak daun sirih pada penderita diabetes pada tikus jantan Spragueidae dengan variabel bebas yaitu uji toksisitas akut ekstrak daun sirih merah. Populasi sampel yaitu menggunakan tikus jantan Spragueidae. Dengan sampel penelitian ini yaitu tikus jantan Spragueidae sebanyak 20 ekor yang terdiri dari 5 tikus jantan per kelompok perlakuan. Jenis rancangan penelitian yaitu dengan jenis penelitian eksperimental dengan menggunakan subjek tikus jantan Spragueidae. Dengan rancangan penelitian yaitu tikus kemudian diberi oleh alloxan dan tikus sudah berubah menjadi tikus DM. Kemudian direaksikan dengan membagi 5 kelompok perlakuan. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini, yaitu sebanyak 20 tikus dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 ekor tikus jantan. Kemudian setiap kelompok ditempatkan pada satu kandang yang berbeda. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dengan perlakuan pertama yaitu tikus sehat tanpa diberikan perlakuan, hanya diberikan aquades. Untuk perlakuan kedua, tikus positif diabetes dengan menyuntikkan alloxan sebanyak 120 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal sebagai kontrol negatif. Yang ketiga, alloxan dan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah 2% dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan secara per oral. Yang keempat, alloxan dan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah 2% dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan secara per oral. Dan yang terakhir yaitu dengan cara alloxan dan suspensi glibenclamid 0,2% dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan per oral sebagai kontrol positif. Teknik pengumpulan data yaitu persiapan bahan pembuatan ekstrak daun sirih merah. Untuk penyuntikan alloxannya, menyuntikkan alloxan sebanyak 120 mg per berat badan secara intraperitoneal sebagai kontrol negatif. Perlakuan pada responden yaitu dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Pengamatan penyembuhan terhadap diabetes dilakukan pengecekan pada hari ke-31 secara intrakardial sebanyak 3 mili. Dengan alur penelitian yaitu koresponden diberi perlakuan dan dilakukan observasi dengan numerical rating scale. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun sirih merah tidak toksik terhadap hati jika terdiri dari aktivitas ALT dan AST pada penderita diabetes mellitus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.